Di kaki Gunung Slamet ada jalur tua yang tak ada di peta. Dulu, jalur ini dipakai penjajah untuk sesuatu yang tak pernah dijelaskan dalam sejarah. 4 orang sahabat masuk ke sana, bukan untuk naik gunung, tapi mencari lorong tua yang konon tidak punya ujung. Di dalamnya, waktu membeku, jejak menghilang, dan bayangan mulai hidup. Mereka pikir ini cuma ekspedisi, tapi saat satu persatu dihantui masa lalunya sendiri, hanya satu pertanyaan yang tersisa. Siapa yang akan kembali dan siapa yang akan tinggal selamanya? Gunung Slamet, puncak tertinggi di Jawa Tengah, menyimpan banyak kisah tentang pendaki yang tak pernah kembali, jalur yang hilang dari peta, dan bayangan-bayangan yang menari di antara pepohonan saat malam jatuh. Dimas duduk di depan layar laptopnya. Di dalam arsip kolonial Belanda digital yang baru saja ia akses dari Perpustakaan Nasional, ada satu catatan yang membuat bulu kuduknya meremang. Terdapat sebuah lorong gelap di kaki barat Gunung Slamet. Kami temukan saat ekspedisi pada 12 Juni 1894. Lorong ini tidak berujung, di dalamnya waktu tidak berjalan. Salah satu peneliti kami tidak kembali. Kami menamainya Lorong Gelap. Dimas, mahasiswa pasca sarjana jurusan arkeologi, merasa seperti menemukan harta karun sejarah. Bukan hanya karena misterinya, tapi karena belum ada publikasi modern tentang lorong ini. Ia menghubungi 3 sahabat lamanya, Raka, Cika, dan Laras. Kalian masih tertarik naik gunung, tapi bukan untuk cari sunrise? Tulis Dimas dalam grup chat mereka. Raka menjawab duluan. Selama bukan lewat jalur resmi, gue ikut. Gue bosan lihat pemandangan yang itu-itu aja. Cika menyusul. Kalau ada yang bisa aku foto buat eksibisi, aku bawa semua lensa. Laras, yang paling pendiam, hanya mengirim 1 emoji, yang bagi mereka bertiga berarti, ya, aku ikut. Dan begitu, petualangan mereka dimulai. Udara pagi di desa Guci terasa lembab, meski matahari mulai menanjak dari balik bukit. Desa ini menjadi titik awal perjalanan mereka menuju lokasi yang diyakini sebagai lorong gelap. Berdasarkan petunjuk dari peta kuno dan koordinat kasar yang Dimas kumpulkan. Beneran mau lewat jalur sini? Tanya Cika sambil menurunkan tas kameranya. Ia memandangi jalan tanah kecil yang dipagari pohon bambu tinggi. Tidak ada tanda jalur pendakian resmi, hanya jalan setapak yang tampak jarang dilewati. Dimas mengangguk. Dari catatan Belanda itu, lokasi lorong ada sekitar 2 km dari jalur air terjun bawah. Jalur ini dipakai warga desa zaman dulu untuk ke ladang. Sekarang udah ditinggalkan. Laras mendekat tanpa suara, menatap ke arah lorong pohon bambu. Ia merasakan sesuatu. Angin tak berembus. Daun-daun seolah berhenti bergerak. Dan kabut tipis bergelayut, padahal hari masih pagi. Tempat ini tidak biasa, gumamnya pelan. Raka yang berada paling belakang tertawa kecil. Selalu gitu deh kamu, tapi justru itu yang bikin penasaran kan? Mereka memulai perjalanan dengan hati-hati. Jalan menurun dan mulai gelap meskipun matahari sudah tinggi. Kabut kian pekat, membuat jarak pandang terbatas hanya 5 meter ke depan. Kadang, mereka merasa mendengar langkah di belakang. Tapi saat menoleh, tak ada siapa-siapa. Ini bukan kabut biasa, ujar Dimas setelah 1 jam berjalan. Seperti dia diam tapi hidup, tambah Cika sambil mengambil gambar kabut yang menggantung di antara dahan cemara. Langkah mereka terhenti saat Laras mengangkat tangan. Ia melihat sesuatu di tengah kabut, sebuah gerbang batu tua yang nyaris ditelan akar pohon besar. Di atas gerbang itu tertulis dengan ukiran Jawa kuno, "Lorong sing peteng, sing tan bisa muli tanpa izin. Lorong yang gelap, yang tak bisa pulang tanpa izin." "Ini dia," bisik Dimas. "Lorong gelap." Lorong itu tidak langsung terlihat seperti terowongan. Jalan setapaknya justru menurun perlahan, melewati pohon-pohon tua yang batangnya seolah melingkar seperti cakar. Kabut tak kunjung pergi dan sinar matahari seolah tak mampu menembus atap dedaunan. "Jejak kita,"
kata Raka tiba-tiba. Dimas menoleh. Apa? Raka menunjuk ke belakang. Kita jalan di tanah lunak, tapi jejak kita nggak ada. Semua menoleh. Benar, tidak ada bekas langkah kaki. Tanah itu tidak menyimpan jejak, bahkan dari tumpuan berat sepatu Laras yang membawa tas terberat. Apa tempat ini memang bukan tanah biasa? Tanya Cika dengan suara bergetar. Dimas menghela napas. Bisa jadi ini bukan bagian dari dunia luar. Tiba-tiba terdengar bunyi ranting patah. Semuanya membeku. Dari antara kabut muncul siluet. Besar, bergerak pelan, tapi bukan manusia. Itu adalah sosok bayangan setinggi pohon kelapa, tanpa wajah, hanya bentuk hitam pekat seperti asap padat. Sosok itu berhenti beberapa meter dari mereka, lalu memutar kepalanya, walau tak punya mata, ke arah Raka. Jangan melihatnya, teriak Laras tiba-tiba. Raka menunduk, menutup matanya. Sosok itu berdiri sebentar, lalu menghilang begitu saja, seperti ditiup angin. Makhluk penjaga, gumam Laras. Dia menjaga batas, kita sudah terlalu dalam. Kenapa dia ngelihat ke gua? Raka masih gemetar. Karena kamu belum percaya bahwa tempat ini nyata, jawab Laras tenang. Beberapa ratus meter ke depan, mereka menemukan bangunan batu setengah runtuh. Di dalamnya ada altar batu berbentuk kepala manusia dengan mulut terbuka. Di dasar altar, ada bekas dupa yang masih utuh, seperti baru digunakan semalam. Apa ini tempat pemujaan? Tanya Cika sambil memotret pakai ponsel, yang entah kenapa bisa berfungsi sekarang. Bukan pemujaan, tapi tempat meminta izin, jawab Dimas sambil membuka catatan dari peta tua. Kalau kita tak minta izin, lorong tak akan memberi kita jalan keluar, bisik Laras. Raka mengeluarkan kalung kayunya dan meletakkannya di atas altar. Cika merobek halaman buku sketsanya dan menulis namanya, lalu melipatnya dan meletakkan di dalam mulut patung batu. Laras menyalakan dupa yang ia bawa. Sejak awal ia tahu mereka akan butuh ini. Setelah itu mereka berdoa. Diameter lama, tak ada suara, hanya hati yang bicara. Saat mereka membuka mata, kabut perlahan menghilang. Udara berubah lebih sejuk. Lorong di balik altar kini tampak. Mulut gua batu yang membentang ke dalam kegelapan. Ini dia, lorong itu, kata Dimas. Dan mereka pun masuk. Lorong mengembang menjadi sebuah ruang batu besar, seperti aula bawah tanah. Di dindingnya ada lukisan-lukisan usang. Manusia berbaris memasuki lorong, lalu berubah bentuk. Menjadi bayangan, menjadi hantu, menjadi debu. Di tengah ruangan berdiri patung batu besar. Bentuknya seperti manusia, tapi dengan 5 wajah. Masing-masing wajah menyeringai, menangis, marah, tertawa, dan kosong. Ini penjaga utama, gumam Dimas. Saat mereka melangkah lebih dekat, mata dari patung itu terbuka. Muncul cahaya merah samar dari dalam rongga matanya. Kenapa kalian masuk tanpa dipanggil? Suara berat itu menggema dalam kepala mereka. Bukan lewat telinga, tapi lewat hati. Raka mundur. Kita cuma mau tahu sejarah tempat ini. Kita gak mau ganggu. Semua yang masuk menjadi bagian dari waktu yang terhenti. Patung itu perlahan retak dari bawah. Tanah berguncang. Debu berjatuhan dari langit-langit batu. Dari retakan itu keluar kabut gelap, melingkari mereka. Kita harus lawan ini, bisik Laras. Bukan pakai fisik, tapi dengan kebenaran. Ia merogoh tasnya dan mengeluarkan lembaran kuno yang ia temukan dari kitab milik kakeknya. Sebuah mantra perlindungan dari zaman Majapahit. Ia mulai melafalkan dengan lantang. Ana lorong kang peteng, duduk kanggo sing ngelantur, mungkang jujur lan tulus, bakal diparingi dalan mulih. Kabut berhenti bergerak. Patung itu membatu kembali, dan di belakangnya tembok mulai terbuka. Sebuah jalur baru. Mereka masuk ke jalur yang terbuka itu. Lebih sempit, lebih gelap. Tapi di ujungnya ada cahaya kecil, hangat, bergetar seperti lilin. Namun saat mereka mendekat, mereka sadar itu bukan cahaya matahari. Itu adalah pantulan dari kolam air yang sangat jernih.
Di dalam kolam itu, mereka melihat bayangan masing-masing, tapi bukan seperti cermin biasa. Bayangan itu memperlihatkan versi diri mereka yang tersesat. Dimas melihat dirinya sendiri terperangkap, gila, menulis di dinding batu tanpa henti. Raka melihat dirinya berubah menjadi sosok bayangan. Cika melihat tubuhnya dibungkus kain putih, duduk sendiri dalam kegelapan. Laras melihat dirinya sedang membuka pintu yang penuh cahaya. Satu-satunya jalan keluar adalah hadapi bayanganmu, kata Laras lirih. Dimas menggenggam tangan Raka. Kita bisa keluar dari sini, tapi kita harus tetap satu. Jangan pisah, jangan panik. Mereka melangkah menyeberangi kolam air itu satu persatu. Dan lorong di ujung kolam benar-benar terbuka. Udara berubah hangat. Tak ada lagi kabut, tak ada lagi dinding yang menutup mereka dalam keabadian kelam. Lorong ini seolah menjadi ruang antara, tak gelap, tak terang, hanya sunyi. Di ujung lorong, sebuah pintu batu berdiri. Di atasnya tergambar relief matahari dan bulan bersatu, lambang waktu yang tak lagi memisah siang dan malam. Kalau ini benar jalan keluar, kenapa tidak ada yang pernah bercerita tentang berhasil keluar dari tempat ini? Tanya Raka. Cika menatapnya. Mungkin mereka yang keluar, memilih untuk diam. Karena yang dilihat di dalam sini, tidak semuanya bisa dijelaskan, gumam Dimas. Laras melangkah paling depan. Ia menyentuh pintu batu itu, hangat. Pintu terbuka perlahan, bukan karena tenaga, tapi seolah menyambut mereka. Apa yang mereka lihat di baliknya bukan hutan, bukan desa, bukan dunia luar, tapi dirinya sendiri. Dimas melihat dirinya berjalan di kampus, membaca buku, tapi sekarang ia benar-benar paham bahwa sejarah tak hanya hidup di buku. Raka melihat dirinya tertawa bersama anak-anak kecil yang ia ajari tentang mendaki. Ia tahu sekarang, keberanian bukan berarti menantang maut, tapi mengakui rasa takut. Cika melihat galeri fotonya penuh, tapi bukan sekadar indah, fotonya menangkap rasa. Ia mengerti sekarang bahwa kamera bukan untuk membuktikan, tapi untuk menceritakan. Laras melihat dirinya tenang, diameter, tapi penuh cahaya. Ia telah menerima kemampuannya dan tahu itu bukan kutukan, tapi tugas. Dan begitu semua telah melihat, lorong itu mengembalikan mereka